Rima Gusriana Harahap, dosen program studi Teknik Kelautan di Institut Teknologi Kalimantan. Program studi Teknik Kelautan merupakan program studi yang menekankan pada kemampuan dalam merancang, mengembangkan, serta menganalisis struktur bangunan laut. Struktur bangunan laut di sini mencakup struktur maupun instalasi yang ada di atas permukaan laut maupun di bawah permukaan laut, baik struktur yang berada di bibir pantai maupun yang berada di lepas pantai. Setiap lulusan dari program studi Teknik Kelautan akan dibekali terkait ilmu-ilmu sains dasar dan ilmu-ilmu dasar teknik serta ilmu dasar perancangan teknik kelautan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah perencanaan bangunan laut. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah perencanaan bangunan laut bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengikuti mata kuliah perancangan di semester-semester berikutnya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu menjelaskan jenis-jenis bangunan laut serta tahapan perencanaan bangunan laut sesuai dengan standar dan kode yang berlaku. Bangunan laut di sini mencakup 3 aspek, yakni bangunan pantai, bangunan lepas pantai, serta instalasi dan sistem bawah air. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa akan mempelajari kode dan standar dalam perencanaan seluruh bangunan laut, mulai dari kode dan standar dalam perencanaan struktur pelindung pantai, kode dan standar dalam perencanaan pelabuhan, kode dan standar dalam perencanaan bangunan lepas pantai yang terpancang, kode dan standar dalam perencanaan bangunan lepas pantai yang terapung, hingga kode dan standar dalam perencanaan sistem bawah air. Dasar-dasar perencanaan kapal juga diajarkan dalam mata kuliah ini dan turut mendukung kemampuan mahasiswa dalam perencanaan bangunan laut. Setelah mempelajari kode dan standar untuk masing-masing bangunan laut, mahasiswa akan mulai mengenal tahapan dalam setiap perencanaan bangunan laut. Selain itu, mahasiswa juga akan mengenal bagian-bagian serta kriteria lingkungan yang digunakan dalam desain bangunan laut, baik struktur pelindung pantai, pelabuhan, bangunan lepas pantai terpanjang, bangunan lepas pantai terapung, hingga bagian dan kriteria lingkungan untuk desain sistem di bawah air atau instalasi bawah air. Kemampuan-kemampuan ini nantinya akan menjadi bekal bagi para mahasiswa agar mampu mengikuti mata kuliah capstone di semester berikutnya, yakni mata kuliah perancangan pelabuhan, lalu mata kuliah perancangan bangunan laut terpancang, mata kuliah perancangan bangunan laut terapung, hingga mata kuliah perancangan sistem dan struktur bawah air. Keempat mata kuliah ini adalah mata kuliah utama atau capstone di program studi Teknik Kelautan. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah kombinasi antara metode ceramah, diskusi, serta studi kasus dalam tahapan perencanaan bangunan laut. Berikut adalah tampilan dari Learning Management System mata kuliah perencanaan bangunan laut yang diselenggarakan pada semester Gasal tahun ajaran 2023-2024. Halaman Learning Management System mencakup penjelasan terkait capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, komposisi penilaian yang telah disepakati bersama mahasiswa di awal perkuliahan, rencana pembelajaran semester, presensi, kontrak perkuliahan, daftar referensi, serta fitur Q&A. Berikut ini adalah materi yang disampaikan setiap minggu. Learning Management System ini merekam seluruh aktivitas perkuliahan antara dosen dan mahasiswa, meliputi pemberian materi, link video pembelajaran, serta pengumpulan tugas-tugas dan seluruh asesmen mahasiswa. Materi disampaikan berurutan, mulai dari pengenalan standar dan kode untuk struktur pantai, dilanjutkan dengan standar dan kode untuk struktur lepas pantai terpanjang, struktur lepas pantai terapung, dan struktur bawah air. Kemudian mahasiswa diarahkan untuk mengenal tahapan-tahapan dalam perencanaan setiap bangunan laut yang telah disebutkan sebelumnya.
Berikut adalah video pembelajaran yang disampaikan secara tatap muka maupun tatap maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita lanjut untuk materi mata kuliah perencanaan bangunan laut. Ini minggu ke 9 ya, minggu ke-9. Nah, materinya sesuai yang ada di LMS. Kita bahas tentang fixed structure dan environmental loads ya. Masih ingat tentang jenis-jenis fixed structure apa saja? Apa? Lanjut coba. Apa? Jacket, terus? Apa? Apa saja? Rig apa? Jika rig masuk fix atau masuk apa? Fix dan sekaligus mobile ya. Oke, terus apa lagi? Yang jenis fix structure yang masih teman-teman ingat? Ayo apa lagi? Selain jacket, nggak tahu? Dermaga, oke boleh lah. Ya, dermaga yang terpanjang ya, bukan yang terapung ya. Nah, kalau environmental loads apa aja? Terus ya, bisa teman-teman lihat juga di halaman di LMS ya, kita punya beberapa beban lingkungan atau environmental loads yang mempengaruhi desain dari bangunan laut kita. Jadi untuk perencanaan bangunan laut, hal yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah bagaimana respon bangunan tersebut terhadap environmental loads yang ada di sekelilingnya. Nah, kalau yang di atas, di sini kalau teman-teman lihat ada beban apa aja yang ada di atas? Angin. Bisa baca ya? Angin, ada beban angin. Kemudian beban apa lagi? Ada vibrasinya, ya dari operasional bangunan laut. Kemudian ada gravitasi, ya, ada beban proses ereksi kalau misalnya ada kegiatan ereksi yang dikerjakan di dekat fixed structure. Kemudian untuk yang ada di bawah laut ada beban apa aja biasanya? Ya, ada karang. Terus? Ya, oke, ada banyak di sini ya. Agak keras suaranya. Nah, selama ini teman-teman pernah terpikirkan nggak gimana sih kita sebagai seorang engineer ketika kita ingin merencanakan desain bangunan laut, entah itu yang terpanjang, terapung, bangunan pantai, struktur pantai, atau yang di bawah air, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi atau sumber data untuk beban-beban lingkungan ini? Dari mana? Biasanya teman-teman dari mana? Kira-kira? Kalau data angin biasanya ambil dari mana? Dari BMKG. Ya. Kemudian data apa yang biasanya diambil lagi? Pasang surut. Dari mana biasanya? Iya, betul, Dinas Perhubungan Laut. Nah, terus apa lagi? Data apa lagi yang biasanya diambil nih ketika mengerjakan tugas kerja dan sebagainya? Gelombang dari mana? Ada yang tahu? Dari mana? Ayo. Aura, tahu dari mana? Data gelombang? Apa? ECMWF. Apa itu ECMWF? Apa hubungannya? Ya, salah satunya dari ECMWF. Nah, ini jadi saya mau sedikit simulasi tentang pengambilan data-data lingkungan. Kalau data BMKG, teman-teman bisa ini ya, bisa lihat di websitenya BMKG ya. Ada di sektor.bmkg kita bisa lihat kondisi real, misalnya data angin, kemudian misalnya curah hujan, suhu, kelembapan dan yang lainnya. Tapi biasanya kita yang diambil data apa? Data angin. Kemudian ada juga BMKG
mencari di Marine Data Store yang ada di website Copernicus. Jadi teman-teman tinggal googling aja Copernicus, terus masuk ke Marine Data Source. Nah, kita bisa lihat yang most populer itu biasanya yang dicari adalah data global ocean activity. Jadi teman-teman bisa ambil semua data-data luar yang teman-teman butuhkan untuk keperluan desainnya, baik itu data angin, data arus, gelombang, sea level rise, pasang surut dan sebagainya. Ya. Nah, kalau data yang ada di website Copernicus, kita juga bisa lihat yang model analisis dan forecast untuk perakiraan atau model reanalysis. Kalau misalnya kita klik misalnya di reanalysis, nah kita explore, ini kita bisa lihat stories data dari mulai kalau di sini dari tahun 1993 yang dianalisis hingga sekarang. Jadi kita bisa langsung pilih misalnya mau lokasinya di perairan mana di Indonesia yang spesifik, misalnya kita mau ambil di sekitaran Teluk Balikpapan, kemudian kita bisa filter kita mau ambil data apa gitu ya, login, kemudian nanti teman-teman bisa bikin akun sendiri, lalu bisa dipilih yang teman-teman butuhkan itu apa, bisa ambil salinitas atau velocity atau data bathymetry, data gelombang dan yang lainnya. Salah satu yang populer untuk pengambilan data-data kelautan masih di bagian website milik Copernicus. Ya. Walaupun base-nya ini Copernicus di Eropa, tapi data-data yang dimiliki ini mencakup data-data global, data-data di seluruh dunia. Nah, dataset di sini bisa teman-teman download, bisa disesuaikan mau mengambil misalnya data gelombang dari tahun berapa sampai tahun berapa yang tersedia. Mungkin ini dari tahun 80-an kayaknya sudah ada ya, dan tahun 90-an yang lebih lengkap karena periode citra satelit itu mulai merekam data-data oceanografi mulai dari 90-an ke atas hingga sekarang. Jadi nanti bisa di-download, biasanya downloadnya nanti dalam bentuk file net CDF. Teman-teman bisa buka, entah mau buka di ArcGIS atau teman-teman mau convert ke data Excel misalnya, ya, dan nanti akan di ekspor ke software lain yang bisa mempermudah visualisasi, misalnya pakai MATLAB, Python dan sebagainya. Jika pasang surut, kalau sejauh ini kita ada beberapa metode yang mengambil data pasang surut. Ada biasanya apa aja yang teman-teman lakukan kalau pasang surut? Ngambil di lapangan. Ya. Kalau ngambil di lapangan biasanya berapa hari? 1 hari aja. Ya. Biasanya untuk validasi, ya biasanya. Nah, kita mungkin bisa cek nanti ya untuk pasang surut, ada beberapa website yang ada, misalnya untuk mengecek sea level bisa lihat di PSMSL. Nah, di sini ada banyak stasiun yang merekam permukaan laut sea level di seluruh belahan dunia. Jadi kalau misalnya dilihat di perairan Indonesia, kebetulan tidak terlalu banyak area yang mencakup ini ya, ice gauge-nya atau merekam sea level atau pasang surutnya. Atau metode lain juga bisa teman-teman lihat dari citra satelit, dari hasil visualisasi website dari NASA, yang teman-teman juga bisa pilih lokasinya, kemudian nanti bisa langsung download kondisi sea level pada periode yang teman-teman inginkan. Gitu.
Apalagi kira-kira yang perlu dicari? Arus ya. Nah, arus juga bisa kita temukan di Copernicus ini ya. Di Copernicus ini juga bisa nanti kita bisa add layer, terus nanti kita bisa pilih yang arah misalnya. Kalau ini tadi yang wave, jadi kalau misalnya kalian lihat di deskripsi yang wave, ini periodenya ini dari tahun 93 ya. Nah, ini perkembangan terakhir 2023, bentuk format yang kalian download nanti dalam bentuk NetCDF. Yang bisa kalian pilih variabel ocean wave-nya ada di sini. Misalnya ada berbagai macam velocity dari wave, kemudian juga sampai ke water pressure juga bisa kalian temukan di sini. Ini mungkin agak ini ya, internetnya kurang cepat di sini ya. Kalau tertarik ingin mempelajari lebih banyak, bisa lihat di website Copernicus ada e-learning material yang bisa teman-teman pilih ya. Jadi seperti course singkat yang gratis yang teman-teman ikuti, misalnya untuk level beginner. Nah, kalau misalnya kalian lihat contoh mau visualisasi, misalnya mapping apa ya misalnya ya, harusnya di sini ada untuk regional Asia harusnya ya. Nah, nanti bisa dipilih, misalnya ini untuk regional South America, beginner level. Nanti apa ada yang bisa teman-teman pelajari, nanti bisa langsung login mau topik apa, kemudian bisa download course-course yang disediakan, dan juga produk dari Python course-nya. Jadi Jupyter Notebooks di sini bisa langsung digunakan, dibuka di Python, sehingga teman-teman bisa mencoba untuk memvisualisasikan entah itu arus, gelombang atau yang lainnya di tempatnya teman-teman sini. Ada pertanyaan? Ada nggak? Cukup ya? Nah, itu tadi tentang environmental loads ya. Jadi kira-kira apa pentingnya kita mengetahui tentang environmental loads sebelum kita mendesain bangunan laut? Siapa yang mau jawab? Kurip, kenapa Rik? Kenapa? Iya, biar kita bisa memperkirakan ya usia sebelum bisa sampai berapa lama, desain yang paling sesuai untuk struktur tergantung kondisi lingkungan yang nanti akan dihadapi, gitu ya. Oke. Daerah banjir itu katanya daerah yang rawan banjir itu daerah Manggar ya katanya ya. Manggar itu di daerah sini sering banjir ya katanya. Manggar daerahnya Abdi, Bu. Mana tuh? Pantai sini kah? Atau mana? Daerah mana Abdi? Yang Di sering Nganjuk, banjir? Bu, Diva 1431. Mungkin daerah Pantai Auri juga termasuk sering banjir, Bu. Pantai Auri itu mana sih? Batakan. Pantai Seraya, Bu. Ya, namanya Pantai Seraya. Batakan masih sana lagi. Iya. Pantai Seraya itu mana? Oh, ini di daerah Sepinggan. Yang dekat Sepinggan ini. Iya, nih sering banjir sini.
Ini ya. Kenapa kira-kira dia sering banjir area sini? Gang ini ya? Iya, gang di sini kah? Kenapa sering banjir kira-kira? Dari mana banjirnya? Itu masuk, Bu. Mm-mm. Di PPS 31 itu sepertinya breakwater, Bu. Oke, bener, Diva ya. Jadi ini adalah breakwater. Tapi breakwater yang modelnya adalah detached breakwater. Jadi dia berada jauh ya. Jadi dia tidak di sini, tidak di mana menempel pada pantai, tapi dia di ini ya, di tengah-tengah gini. Tidak menempel. Teman-teman bisa lihat perubahan kondisi area yang ada breakwater dengan yang nggak ada breakwater. Nah, ini nggak ada breakwaternya kan? Ya, ini nggak ada breakwater ya di sini ya. Area ini dengan area yang sama, ini ada nggak ada breakwater dan ini ada breakwater. Ada pertanyaan di sini teman-teman untuk yang kasus-kasusnya, coastal structure dan environmental condition-nya? Cukup ya? Oke. Bertanya Bu, Ya, Zalfa. kan ada yang itu jettingnya terputus tadi kan Bu. Berarti emang untuk jetty ini untuk bangunan laut semuanya itu tuh emang harus ada perawatannya gitu Bu ya, berkala gitu. Mm-mm. Betul. Iya. Iya, Zalfa. Jadi harus dicek ya, apakah jettingnya sudah cukup panjang apa enggak itu ya untuk menahan sedimentasi. Rencana asesmen mata kuliah ini terdiri atas pemberian tugas, kuis, studi kasus, serta evaluasi tengah dan akhir semester. Berikut adalah salah satu contoh pemberian tugas studi kasus serta pembahasan studi kasus oleh mahasiswa. Studi kasusnya masih terkait dengan struktur pelindung pantai ya teman-teman. Jadi saya mau teman-teman mencari contoh bangunan struktur pelindung pantai yang bisa memperlihatkan kondisi sebelum dan sesudah ada struktur pelindung pantai di suatu tempat. Jadi tempatnya bebas, teman-teman bisa ambil di mana saja sesuai referensi yang teman-teman dapatkan. Bisa dari tadi misalnya ada tugas akhir atau dari jurnal nasional atau jurnal internasional yang menunjukkan kondisi suatu area pesisir sebelum dan sesudah diberikan bangunan pelindung pantai. Nah, nanti ini tadi kita rencana mau diskusi studi kasusnya nanti di pertemuan ke-6 ya, kalau nggak salah tadi kita bilang ya, ke-6 ya tadi ya. Iya Bu. Iya. Studi kasus 1 ini diskusikan bersama kelompok masing-masing. Contoh kasus sebelum perubahan garis pantai atau perubahan pantai ya, bisa garis pantai, bisa yang lain, sebelum dan sesudah dibangun bangunan pelindung pantai. Oke, jelas ya? Sumber referensinya bisa berasal dari paper ilmiah atau mungkin dari sumber berita dan sebagainya. Bisa dari mana saja. Ya. Kemudian sajikan dalam bentuk PPT-nya ya. Dan diskusikan di kelas gitu ya. Nanti. Podcast yang berjudul Evolusi Perubahan Garis Pantai Setelah Pembangunan Bangunan Pantai pada Pantai Sanur di Bali tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Rasid, selaku Ketua dari kelompok 3 PBL Perencanaan Bangunan Laut.
Untuk anggota saya sendiri yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Risima dengan NIM 14221010 dari Prodi Teknik Kelautan Angkatan 2022. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Arif Noval dengan NIM 14221026. perkenalkan, nama saya Najwa Farisifa NIM 14221027. Untuk satunya lagi bernama Jul Hendra, dia tidak masuk dikarenakan sakit. Jadi pada studi kasus kita yang pertama ini membahas tentang perubahan pantai di desa Pudonggala sebelum dan sesudah dibangunnya revetment. Pantai Pudonggala terletak di Desa Pudonggala, Kecamatan Sawah, berjarak 69 km dari kota Kendari dengan panorama pantai yang indah. Dihiasi antara pasir putihnya, terbentang sejauh 2 km dengan gunung pembangunan yang hidup telah menjadikan pantai ini sebagai destinasi wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait pembelajaran di program studi teknik kelautan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.